Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber penulisan naskah drama dan langkah menulis drama. Untuk menulis naskah drama, sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan 3 sumber, yakni dari karya yang sudah ada, semacam dongeng, cerpen, ataupun novel. Bisa juga berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis naskah drama. Yang pertama adalah daftarkanlah pengalaman-pengalamanmu yang menarik. Yang kedua, pilihlah satu pengalaman yang memiliki konflik yang kuat dan melibatkan cukup banyak tokoh. Yang ketiga, catat nama-nama tokoh beserta karakternya. Yang keempat, jelaskan pula latarnya baik waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima, catat pula topik-topik yang akan dikembangkan dalam drama tersebut. Yang keenam, kembangkanlah topik-topik itu ke dalam bentuk dialog. Baik, selanjutnya adalah elemen penyusun dialog. Ada 3. Yang pertama yaitu tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua adalah wawancang, adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kramagung, adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Baik, selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks drama. Yang pertama adalah kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Contohnya, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang kedua, kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Contohnya, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Yang ketiga, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, atau mengalami. Yang keempat atau yang terakhir adalah kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya adalah rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Yang selanjutnya adalah jenis konflik dalam drama. Yang pertama ada konflik eksternal. Adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan lingkungan alamnya atau konflik fisik atau dengan lingkungan manusia, sering disebut konflik sosial. Konflik fisik disebabkan oleh benturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Misalnya, seorang tokoh mengalami permasalahan ketika banjir melanda desanya. Atau konflik sosial disebabkan oleh hubungan atau masalah sosial antara manusia. Misalnya, konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha di satu pabrik yang mengakibatkan demonstrasi buruh. Yang kedua adalah konflik internal. Adalah konflik yang terjadi dalam diri atau jiwa tokoh itu sendiri. Konflik ini merupakan permasalahan yang dialami seorang tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya masalah cita-cita, keinginan yang terpendam, keputusan, kesepian, dan keyakinan. Misalnya, selanjutnya adalah teknik dan langkah pementasan drama.
Secara umum, ada dua langkah utama yang harus kita lakukan ketika akan mementaskan drama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialognya serta keramagung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Yang kedua adalah memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-gerik. Lafal dalam artian adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting untuk kita perhatikan guna kejelasan makna satu kata. Yang kedua ada intonasi, adalah naik turunnya laju kalimat. Kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan atau kekecewaan. Yang ketiga, nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Nada yang ingin diperjelas maksudnya terdapat tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. Yang keempat, ada mimik, adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Mimik berperan dalam memperjelas suatu maksud tuturan. Yang terakhir adalah gerak-gerik, adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Berikutnya, misalnya anggukan kepala, menggigit jari. Dalam menyatakan. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dalam pementasan drama. Drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Lain halnya dalam bagian dialog yang kata gantinya adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan. Yang terakhir, sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dong. Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan juga tidak lepas dari kalimat-kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Kenapa kata-kata tersebut dipilih? Itu hanya untuk membangun suasana dalam pementasan agar lebih menarik lagi. Kata tersebut dipilih. Selanjutnya adalah tema dalam pementasan drama. Tema adalah gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Tema juga dapat diartikan sebagai inti atau ide dasar sebuah drama. Dari ide dasar itulah kemudian drama itu terbangun. Dalam sebuah pementasan drama ada dua tema yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tema utama. Tema utama adalah tema secara keseluruhan yang menjadi landasan dari lakon drama. Yang kedua adalah tema tambahan, merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mengandung tema utama. Tema-tema itu biasanya tidak disampaikan secara eksplisit. Setelah menyaksikan sebuah adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama, kita akan dapat menemukan tema drama tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur pementasan drama. Dalam pentas drama terdapat unsur-unsur yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah naskah drama. Naskah drama merupakan bahan pokok pementasan. Naskah yang telah dipilih harus dicerna atau diolah, bahkan mungkin diubah, ditambah atau dikurangi, disinkronkan dengan tujuan pementasan atau tafsiran sutradara, sesuai situasi, pentas, dan peralatan dan penonton yang akan dibayangkan. Yang selanjutnya adalah sutradara. Setelah naskah, faktor sutradara memegang peranan yang penting. Sutradara inilah yang bertugas mengkoordinasikan lalu lintas pementasan agar pementasannya berhasil. Ia bertugas membuat atau mencari naskah drama, mencari pemeran, mencari rekan kerja, mencari penyandang dana atau produser, dan menyikapi para penonton. Yang ketiga ada pemeran. Pemeran inilah yang harus menafsirkan perwatakan tokoh yang diperankannya. Memang sutradaralah yang menentukannya, tetapi tanpa kepiawaian dalam mewujudkan pemeranannya, konsep peran yang telah ditentukan sutradara berdasarkan naskah, hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, panggung. Secara garis besar, variasi panggung dapat dibedakan menjadi dua kategori berikut. Yang pertama, panggung yang dipergunakan sebagai pertunjukan sepenuhnya sehingga semua penonton dapat mengamati pementasan secara keseluruhan dari luar panggung. Yang kedua, panggung berbentuk arena sehingga memungkinkan pemain berada di sekitar penonton dari luar. Yang selanjutnya ada tata cahaya. Tata cahaya atau lighting diperlukan untuk memperjelas penglihatan penonton terhadap mimik pemeran dan mendukung penciptaan suasana sedih, murung, atau gembira. Selain itu, cahaya mendukung pula keartistikan yang dibangun di panggung. Yang selanjutnya ada tata bunyi. Bunyi atau sound effect memegang peranan penting. Bunyi dapat diusahakan secara langsung, tetapi juga dapat melalui perekaman yang jauh hari sudah disiapkan oleh awak pentas yang bertanggung jawab mengurusnya. Selanjutnya ada tata busana. Pakaian yang dikenakan para pemain berfungsi untuk membantu pemeran dalam menampilkan perwatakan tokoh yang diperankannya. Dengan melihat kostum yang dikenakannya, para penonton secara langsung dapat menerka profesi tokoh yang ditampilkan di panggung. Yang selanjutnya ada tata rias. Dengan tata rias yang baik, seorang gadis berumur 18 tahun dapat berubah wajah seakan-akan menjadi seorang nenek-nenek. Dapat juga wajah tampan dipermak menjadi tokoh yang tampak kejam. Yang terakhir ada penonton. Dalam setiap pementasan, faktor penonton perlu dipikirkan juga. Jika drama yang dipentaskan untuk para siswa sekolah sendiri, faktor penonton tidak begitu merisaukan. Akan tetapi dalam pementasan untuk umum, kekeliruan sedikit dapat menjadi bahan kritikan. Pementasan untuk umum. Baik, selanjutnya pembagian tugas dalam pementasan drama. Yang pertama adalah sutradara. Sutradara adalah pimpinan pementasan. Ia bertugas melakukan casting, memilih pemain sesuai dengan peran dalam naskah, mengatur akting para aktor, dan mengatur kru lain dalam mendukung pementasan. Pada dasarnya, seorang sutradara berkuasa mutlak sekaligus bertanggung jawab mutlak atas pementasan. Yang kedua adalah penulis naskah. Dalam pementasan, penulis naskah tidak memiliki peran untuk mengatur visualisasi atas naskahnya. Tanggung jawab visualisasi ada pada sutradara. Biasanya, dalam perencanaan akting, seorang penulis naskah hanya diminta sebagai komentator. Yang ketiga ada penata panggung. Tugas utama penata panggung adalah mewujudkan latar atau setting panggung seperti yang diinginkan oleh sutradara. Biasanya sutradara akan berdiskusi dengan penata panggung untuk mewujudkan setting panggung yang mendukung cerita. Yang keempat ada penata cahaya. Tugas utama penata cahaya adalah merencanakan sekaligus memainkan pencahayaan
pada saat pementasan sehingga pencahayaan mendukung penciptaan latar suasana panggung. Penata cahaya perlu berkoordinasi dengan penata panggung. Seorang penata cahaya harus memiliki pengetahuan memadai dalam hal mixer cahaya. Yang kelima adalah penata rias dan busana. Tugas utama penata rias dan busana adalah mewujudkan riasan dan kostum untuk para aktor agar sesuai dengan karakter tokoh yang dituntut oleh sutradara. Yang selanjutnya ada penata suara. Tugas utama penata suara adalah mewujudkan sound effect yang mendukung pementasan bersama dengan penata busana, penata panggung, dan penata cahaya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah aktor. Tugas utama aktor adalah memerankan tokoh yang ditugaskan kepadanya oleh sutradara. Tugas utama